Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Saudara batinku, para sedulur dari berbagai penjuru, hari ini kita bertemu dalam suasana sunyi yang bermakna. Bukan untuk berdebat, bukan untuk menggurui, tapi untuk menyimak bisikan semesta tentang mereka yang lahir di hari Wage. Sebelum kita mulai, mari saling sapa di kolom komentar. Tuliskan weton panjenengan, dan tulis, aku Wage, dan aku sedang mencari gerbangku. Atau kalau bukan Wage, siapa tahu orang terdekatmu lahir Wage, tag mereka, kirim video ini, siapa tahu ini adalah pesan untuk mereka. Pernahkah kamu merasa seperti sedang menunggu sesuatu, tapi tidak tahu apa? Seperti sedang menjaga pintu yang tak pernah dibuka. Seperti menunggu seseorang yang tak pernah datang? Banyak orang Wage merasa seperti itu. Seperti menjadi penjaga gerbang yang dilupakan. Gerbang takdir. Gerbang yang seharusnya mengantarkan seseorang, atau bahkan sebuah garis keturunan, pada nasib besarnya. Tapi entah kenapa, justru Wage yang ditinggalkan. Siapakah sebenarnya Wage dalam perputaran takdir? Dan kenapa banyak dari mereka justru ditugaskan menjaga, bukan melangkah? Dalam tradisi kejawen, setiap weton membawa getaran. Wage adalah hari pasaran yang dianggap paling sunyi. Bukan karena ia sepi, tapi karena ia menyimpan. Menyimpan hal-hal yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Wage adalah waktu transisi. Ia bukan awal, bukan akhir, tapi berada di tengah gerbang. Ia tak memulai, tapi juga tidak mengakhiri. Ia bukan pengambil keputusan, tapi ia mengawal keputusan besar. Dan justru karena itulah, Wage seringkali merasa tidak ikut dilibatkan dalam arus hidup. Tapi benarkah Wage tidak penting? Ataukah justru ia adalah kuncen dari jalan hidup itu sendiri? Mari kita buka 5 lapis makna di balik Wage sebagai penjaga gerbang takdir yang ditinggalkan. 1. Wage seperti batu penanda. Tak bergerak, tapi menentukan arah. Bayangkan kamu sedang menyusuri jalan setapak yang sunyi. Tak ada papan petunjuk, tak ada pemandu. Tapi tiba-tiba kamu melihat sebuah batu besar berdiri di tepi jalan, ditulisi tangan atau diberi ukiran tua. Arah kanan menuju dusun, arah kiri menuju mata air. Batu itu tidak bicara, tidak melambaikan tangan, tidak mengejar. Tapi tanpanya, kau bisa tersesat. Itulah Wage. Dalam kehidupan, Wage seringkali hadir sebagai batu penanda. Ia tidak ikut berlari, tidak ikut bersaing, tidak ikut menonjolkan diri. Tapi semua orang yang pernah bersinggungan dengannya, entah bagaimana merasa pernah dibantu, diarahkan, atau setidaknya disadarkan. Orang Wage adalah tipe yang sering tidak menonjol di lingkaran sosial. Mereka bisa hadir di ruang rapat tapi tak banyak bicara, duduk di pesta tapi tak jadi pusat perhatian, ada di grup tapi jarang bersuara. Tapi saat orang-orang buntu, gelisah, atau kehilangan arah, diam-diam mereka mencarinya. Aku harus bicara sama dia. Entah kenapa aku tenang kalau dekat dia. Dia nggak banyak omong, tapi satu kalimatnya cukup. Itu adalah testimoni tak tertulis dari mereka yang pernah berada di orbit Wage. Mereka sadar, Wage tidak memberi jawaban dengan lantang, tapi membisikkan rasa. Tidak memberi solusi instan, tapi memunculkan kesadaran. Tapi menjadi penanda juga berarti, tidak ikut perjalanan. Wage sering menjadi pengarah bagi orang lain, namun tidak selalu ikut menempuh rute yang ia tunjukkan. Ia membantu orang menemukan jodohnya, tapi ia sendiri sering tak berjodoh. Ia mendorong orang lain meraih mimpi, tapi mimpinya sendiri belum sempat ia kejar. Ia mengantar orang ke tempat terang, tapi dirinya tinggal dalam bayang. Inilah yang membuat Wage kadang merasa, apakah aku hanya batu untuk orang lain melangkah? Kenapa aku tidak pernah sampai di tempat yang kuarahkan sendiri? Pertanyaan itu menyakitkan, sekaligus penting, karena di sanalah letak ujiannya. Wage bukan batu biasa, tapi batu bertuah. Ia tidak dibuat untuk bergeser, tapi untuk menjadi saksi. Saksi bahwa tak semua perjalanan harus dilalui sendiri. Kadang, cukup jadi cahaya untuk yang lain, dan dari situlah Wage akan sampai ke tempatnya sendiri, dengan cara yang tidak disangka. Karena dalam falsafah Jawa, ada satu konsep penting. Sing ngoyak cahya, bakal nemu bayangan. Tapi sing sabar dadi bayangan, bakal dipanggon cahya.
Yang mengejar cahaya, hanya akan bertemu bayang-bayang. Tapi yang sabar jadi bayangan, suatu saat akan ditempatkan langsung di sumber cahayanya. Wage adalah bayangan yang penuh makna. Dan meski tampak diam, ia diam karena tahu, langkahnya akan membuka jalan untuk lebih banyak jiwa. 2. Wage menjaga, tapi tidak ikut masuk. Bayangkan seorang penjaga pintu gerbang tua, berdiri tegak di bawah rindangnya pohon trembesi. Ia membuka pintu saat ada yang datang, tersenyum saat orang-orang lewat, lalu kembali menutupnya dengan tenang. Hari demi hari, ia hanya berdiri di sana. Tidak masuk, tidak pergi. Tapi semua yang masuk dan pergi, tak satu pun lepas dari perannya. Inilah Wage. Ia bukan penguasa rumah besar di balik gerbang. Tapi tanpanya, pintu itu mungkin tak pernah terbuka. Dan ironisnya, ia membuka jalan bagi orang lain, namun sering tidak diberi kesempatan melangkah. Wage dalam hidup sering merasa seperti penjaga, selalu menjadi awal dari keberhasilan orang lain, selalu menjadi pendengar pertama saat ide orang muncul, selalu menjadi penyemangat saat orang lain ragu. Tapi begitu orang-orang itu masuk ke ruang kesuksesan mereka, Wage tertinggal di luar. Tidak ikut difoto, tidak diajak naik panggung, tidak disebut namanya, tidak dianggap berjasa. Maka jangan heran, banyak Wage yang merasa hidupnya hanya jadi jembatan. Yang dibutuhkan saat orang lain butuh menyeberang, tapi ditinggalkan saat mereka sampai. Banyak Wage yang akhirnya terlatih menahan luka, luka ditinggal, luka dilupakan, luka tak diakui. Bahkan dalam relasi cinta pun begitu. Orang Wage sering jadi pengantar. Mereka membangun, membantu, menguatkan seseorang, hanya untuk melihat orang itu memilih orang lain. Aku dijadikan tempat istirahat, bukan rumah, kata seorang Wage yang pernah tersakiti. Namun dalam tradisi kejawen, peran seperti ini bukanlah kutukan. Ini adalah tugas jiwa. Wage tidak hadir untuk mengambil, tapi untuk mengawal. Ia bukan penikmat pesta, tapi pengatur suasana. Ia bukan raja, tapi tangan tak terlihat yang menjaga kerajaan tetap berdiri. Maka ketika Wage merasa lelah karena tak pernah ikut masuk, ingatlah, tidak semua orang dipanggil untuk masuk lebih dulu. Beberapa jiwa memang dipilih untuk menjaga sampai semuanya siap. Dan di titik tertentu, semesta akan berkata, sekarang giliranmu. Bukalah pintumu sendiri. Tugas Wage bukan hanya menjaga pintu orang lain, tapi juga memahami bahwa ia pun layak memiliki gerbangnya sendiri, gerbang yang tak semua orang tahu jalannya. Gerbang yang mungkin lebih dalam, lebih sunyi, tapi jauh lebih agung. Ada satu pepatah Jawa yang sering dilupakan. Gerbang sejati bukan yang paling megah pintunya, tapi yang paling sunyi dijaga. Sebab di baliknya, ada warisan jiwa. Mungkin itulah sebabnya Wage ditugaskan menjaga, bukan ikut masuk. Karena pintu yang dijaga Wage, bukan pintu biasa. Itu pintu nasib besar, pintu perubahan, pintu generasi. Dan Wage, sang penjaga yang ditinggalkan itu, suatu saat akan jadi pemilik pintu itu sendiri. Tapi dengan cara dan waktu yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang sabar. 3. Wage adalah penampung energi leluhur. Dalam adat Jawa lama, ada kepercayaan yang tak ditulis, tapi diwariskan secara turun-temurun, bahwa ada manusia-manusia tertentu yang dilahirkan bukan hanya untuk hidup, tapi untuk memikul. Bukan hanya menjalani takdirnya sendiri, tapi juga membawa beban yang tidak ia ciptakan. Dan Wage seringkali adalah sosok itu. Orang yang lahir di weton Wage sering menjadi penyambung garis yang putus, atau penampung warisan tak terlihat. Entah sadar atau tidak, Wage kerap mewarisi luka, hutang karma, bahkan sumpah yang datang dari generasi sebelumnya. Bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk perasaan yang tak bisa dijelaskan. Coba renungkan. Apakah kamu Wage yang sejak kecil merasa punya beban berat? Yang dari usia muda sudah dituntut dewasa? Yang merasa harus jadi penengah dalam keluarga, meski kamu bukan anak tertua? Banyak Wage yang lahir dalam keluarga yang rusak jalurnya. Mungkin ada orang tua yang saling menyakiti, ada nenek moyang yang punya ilmu tapi tak diturunkan dengan benar, atau ada cerita lama yang ditutup rapat dan diwariskan dalam bentuk sunyi. Dan Wage menyerap semuanya. Ia mudah lelah tanpa sebab, mudah merasa bersalah padahal tidak berbuat salah.
Mudah merasa kosong meski dikelilingi orang. Kadang tiba-tiba merasa menangis saat mendengar doa, atau merinding saat menyentuh benda tua. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda-tanda bahwa Wage sedang menjalankan peran gaibnya sebagai penampung energi leluhur. Dalam ilmu kejawen, Wage disebut memiliki sifat ngalap, mudah menangkap getaran di sekitarnya. Maka jangan heran jika orang Wage mudah melihat mimpi aneh, diganggu energi halus, atau merasa seperti selalu terhubung dengan masa lalu. Tapi tugas ini tidak untuk ditakuti. Justru ini panggilan yang mulia. Wage bukan kutukan. Wage adalah jembatan. Ia dikirim untuk menyelesaikan yang belum selesai. Untuk membuka ikatan-ikatan lama, agar generasi berikutnya bisa bebas. Seringkali, keluarga yang awalnya kacau bisa mulai pulih, karena ada Wage di dalamnya yang diam-diam menanggung semuanya. Tanpa banyak bicara, tanpa pamrih, kadang tanpa disadari siapapun. Tapi Wage juga manusia. Ia punya batas. Maka ia harus belajar dua hal penting. Pertama, Wage harus belajar memilah mana luka yang memang tugasnya, dan mana yang bukan tanggung jawabnya. Jangan semuanya ditanggung, nanti batinmu jebol. Kedua, Wage harus belajar melepaskan. Caranya? Lewat doa, ritual bersih diri, menyendiri di alam, atau bahkan sekadar berbicara jujur pada diri sendiri. Karena ketika Wage mampu melepaskan luka leluhur, Wage bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi menyembuhkan 7 turunan ke depan. Dan disitulah kekuatan Wage. Opo sing ora katon, iku sing paling penting. Opo sing ora diomong, iku sing kudu dituntaskan. Apa yang tak terlihat, itulah yang paling penting. Apa yang tak diucapkan, itulah yang harus diselesaikan. Wage adalah jiwa yang dikirim untuk membebaskan. 4. Wage tak pernah dipanggil, tapi selalu ada saat dibutuhkan. Ada satu ciri khas orang Wage yang hampir selalu muncul dalam cerita hidup mereka. Mereka jarang diminta datang, tapi selalu dibutuhkan. Mereka tidak dicari saat suasana senang, tapi begitu keadaan genting, semua orang tiba-tiba mengingat namanya. Wage seperti payung yang tergantung diam di pojok rumah. Tidak pernah dipamerkan, tak dianggap penting. Tapi saat hujan turun, semua mencarinya. Mana Wage? Coba tanya dia, biasanya dia tahu. Kita butuh pendapat dia. Dan Wage, meski hatinya pernah tersingkir, tetap datang. Meski dulu tidak diundang, tetap hadir. Meski pernah dilupakan, tetap membantu. Inilah jiwa Wage. Ia tidak mengharapkan panggilan. Ia bergerak karena rasa. Ia datang bukan untuk diakui, tapi karena hatinya tergerak. Di keluarga, Wage sering menjadi si penengah diam. Saat saudara bertengkar, Wage jadi pelumas yang meredakan. Saat orang tua dan anak tak bicara, Wage menjadi jembatan. Ia tak selalu didengarkan, tapi kehadirannya membuat semua mereda. Di lingkungan kerja, Wage mungkin bukan manajer, bukan pemimpin, tapi saat ada masalah, semua berbalik ke dia. Gimana menurutmu? Karena Wage membawa aura yang menenangkan, bukan dengan wibawa, tapi dengan ketulusan. Tapi ironisnya, setelah badai reda, Wage kembali dilupakan. Tidak disebut dalam ucapan terima kasih. Tidak masuk dalam apresiasi. Tidak diingat saat pembagian hadiah. Banyak Wage yang merasa, aku ini hanya muncul saat darurat. Aku hanya dipakai, lalu dibuang. Aku seperti figuran di cerita orang lain. Rasa itu wajar. Sakitnya nyata. Tapi sesepuh Jawa berkata, sing ora katon, dudu berarti ora ana. Sing ora disebut, dudu berarti ora penting. Yang tak terlihat, bukan berarti tidak ada. Yang tak disebut, bukan berarti tidak penting. Peran Wage adalah seperti akar dari sebuah pohon besar. Ia tidak berada di atas tanah, tak terlihat oleh mata. Tapi tanpanya, pohon itu bisa tumbang. Orang melihat daun dan buah, memuji batang dan ranting. Tapi akar, hanya disadari saat semuanya roboh. Dan Wage adalah akar itu. Namun Wage harus mengingat satu hal penting. Kebaikan tidak harus diingat manusia, karena semesta tidak pernah lupa. Energi dari setiap tindakan Wage yang tulus akan kembali padanya, bukan dalam bentuk pujian, tapi dalam bentuk perlindungan, kekuatan batin,
dan ketenangan jiwa yang langka dimiliki orang lain. Wage boleh tidak dipanggil, tapi Wage dipilih. Dipilih oleh semesta untuk hadir saat semuanya butuh penyeimbang. Dan dalam keheningan itulah, Wage sebenarnya sedang mengisi peran besar, yang tak sanggup dimainkan oleh mereka yang hanya mengejar panggung. 5. Wage tidak ditakdirkan untuk panggung, tapi untuk menjaga titik keseimbangan. Dunia ini terlalu penuh dengan persaingan. Siapa yang paling cepat naik, siapa yang paling sering tampil, siapa yang paling sering disebut. Semua orang berlomba ke depan, mendorong agar dirinya terlihat, terdengar, dan diakui. Tapi Wage tidak pernah nyaman dengan itu. Ia seperti air yang memilih mengalir ke bawah, ke tempat paling sunyi, ke celah yang sering dilupakan. Di sana, ia tidak disorot, tapi justru di sanalah ia menjaga keseimbangan. Wage tidak ditakdirkan untuk berdiri di atas panggung. Tapi bukan karena Wage tak mampu. Justru karena Wage terlalu dalam untuk hanya dijadikan tontonan. Ia bukan cahaya yang menyilaukan, tapi bias lembut yang membuat mata tidak perih. Ia bukan suara keras yang menggema, tapi gema halus yang menenangkan hati. Dalam keluarga, Wage bukan si paling sukses, paling pintar, atau paling populer. Tapi saat konflik memanas, Wage yang jadi pendingin. Saat salah satu anggota keluarga jatuh, Wage yang paling pertama datang diam-diam. Bukan untuk mencampuri, tapi untuk menguatkan dari dalam. Dalam hubungan asmara, Wage bukan pasangan yang dominan. Tapi Wage tahu cara mencintai tanpa membebani, mendukung tanpa mengekang, dan menjaga tanpa mengikat. Banyak orang Wage yang terlihat biasa, tapi saat kehilangan dia, barulah orang sadar bahwa Wage adalah pondasi. Di dunia spiritual kejawen, Wage digambarkan sebagai titik netral. Ia tidak condong pada kekuatan terang maupun gelap. Ia berdiri di tengah. Dan justru karena itu, Wage bisa menjembatani dua kutub, menjadi penghubung antara dunia batin dan dunia nyata. Ia tidak kerasukan, tapi bisa menangkap firasat. Ia tidak menjadi cenayang, tapi seringkali mimpinya menjadi nyata. Perannya sebagai penyeimbang bukanlah beban, tapi anugerah langka. Dunia ini tidak butuh lebih banyak sorotan, tapi butuh lebih banyak penopang. Dan Wage adalah itu, penopang yang diam-diam menjaga agar bangunan tidak roboh. Tapi tentu saja, Wage juga manusia. Ada masanya ia merasa, kapan aku sendiri diseimbangkan? Dan jawaban dari semesta pun pelan, tapi dalam. Kowe seimbang, mergo wis lulus saka gonjang-ganjing. Kowe dudu batur. Kowe dudu figuran. Kowe iku titik pusat sing ora katon, tapi dadi tumpuan kabeh arah. Engkau seimbang, karena sudah lulus dari guncangan. Engkau bukan pembantu. Engkau bukan figuran. Engkau adalah titik pusat yang tak terlihat, tapi semua arah berpijak padamu. Maka Wage, jangan bandingkan jalanmu dengan mereka yang di panggung. Karena yang di atas panggung hanya sementara, tapi yang menjaga keseimbangan akan selalu dibutuhkan. Dan suatu saat dunia terlalu ribut, terlalu penuh, terlalu miring, mereka akan kembali mencarimu, bukan untuk disorot, tapi untuk diselamatkan. Wage bukanlah jiwa biasa yang datang hanya untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Wage hadir membawa lebih dari sekadar nama. Ia membawa peran yang tak semua orang sanggup memikul, menjaga, menunggu, menyeimbangkan, memikul, dan memurnikan. Dari 5 sisi tadi kita bisa lihat bahwa Wage bukan tokoh utama dalam cerita orang lain. Tapi Wage adalah fondasi yang membuat cerita itu bisa berdiri. Bukan pemeran sorotan, tapi penjaga gerbang, yang meskipun ditinggalkan, tetap setia pada perannya. Karena itulah Wage sering merasa berat, kosong, atau tak dianggap. Tapi di balik semua itu, Wage sedang menjalani misi agung yang hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang matang. Maka kalau kamu Wage, dan pernah merasa ditinggalkan, disepelekan, atau tak punya arah, ingatlah, kamu tidak hilang, kamu sedang menunggu waktu. Karena semesta tidak pernah melupakan penjaganya. Seperti kata pepatah Jawa yang syarat makna, wong sing sabar ngenteni gerbang, bakal ngerti opo sing sejati, dudu mung sing meriah lan rame. Orang yang sabar menunggu gerbang, akan tahu mana yang sejati, bukan hanya yang ramai dan meriah. Rahayu sedulurku semua. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Kalau jenengan lahir di weton Wage,
Atau merasa hidup panjenengan seperti Wage, diam, menjaga, tapi sering ditinggalkan? Silakan tulis di komentar. Aku Wage, dan aku sedang menunggu gerbangku sendiri. Ceritakan juga pengalamanmu sebagai Wage, karena siapa tahu, kisahmu bisa menjadi cahaya untuk Wage lain yang sedang mencari dirinya. Jangan lupa untuk like kalau video ini menyentuh batinmu. Subscribe agar tidak ketinggalan video-video spiritual kejawen lainnya. Share ke teman atau keluarga yang Wage, atau yang sedang merasa seperti penjaga yang dilupakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap mengalir, tetap menyalakan cahaya meski di tempat yang paling sunyi. Rahayu, Rahayu, Rahayu.